dalam rangka wisuda ke-26 Program Pendidikan Sarjana, Program Studi Sistem Informasi, dan Program Studi Teknik Informatika. Rapat terbuka Senat STMIK Widya Cipta Dharma dalam rangka wisuda program pendidikan sarjana saya nyatakan dibuka. Adapun total lulusan yang diwisuda tahun ini berjumlah 191 wisudawan. Wisuda ini bukan hanya sekedar seremoni penyerahan ijazah, tetapi juga merupakan titik awal dari perjalanan baru. Oke, baik, untuk kesan selama wisudawan ataupun selama kuliah ya alhamdulillah baik, berjalan dengan lancar, sudah mengikuti banyak organisasi dan terlibat dalam banyak hal. Jadi ini suatu pengalaman hidup lah, sekali seumur hidup bisa mendapatkan gelar sarjana dan juga mendapatkan gelar cum laude. Untuk pesan untuk STIM Widya Cipta Dharma, semoga lebih baik lagi. Masih banyak PR, apalagi kita bergerak di bidang teknologi. Jadi kita berharap baik wisudawan atau wisudawati atau mahasiswa yang adik-adik saya, semoga tetap konsisten belajar, tunjukkan jiwa kompetitif kalian. Terima kasih. Sangat senang, sangat excited. Gak nyangka sih bisa dapat lulusan terbaik 1 TI. Harapannya saya mau lanjut S2 lagi, doakan ya. Kesannya untuk ini ya, mendapatkan predikat cum laude ini ya alhamdulillah, terima kasih banyak kepada pihak kampus yang telah memberikan dan mempercayakan gelar ini kepada saya. Kemudian untuk pesannya untuk adik-adik semua, tetap semangat belajar, terus explore hal-hal baru, jangan pernah stuck di ilmu yang di situ-situ aja, teruslah berkembang sampai semua ilmu itu kita miliki. Pada pagi ini Sabtu 24 Agustus 2024, Kampus STMIK Widya Cipta Dharma kembali melaksanakan kegiatan rutin tiap tahun, dan ini yang ke-26 wisuda program sarjana baik sistem informasi dan teknik informatika, dengan total jumlah peserta wisuda kali ini adalah 191 mahasiswa, dan itu terdiri dari 82 program studi sarjana sistem informasi dan 109 program teknik informatika. Dan alhamdulillah juga pada pagi ini orasi akan disampaikan oleh Profesor Hafidhuddin yang juga selaku alumni STMIK Widya Cipta Dharma angkatan 2022. Ya. Ini menunjukkan bahwa alumni STMIK Widya Cipta Dharma sudah banyak berkiprah di dunia pendidikan. Dan syukur juga alhamdulillah pada bulan Agustus kali ini, bulan perjuangan, kampus STMIK Widya Cipta Dharma kembali mendapat hasil akreditasi baik sekali untuk program studi teknik informatika, dan juga sistem informasi di bulan Agustus 2023 juga mendapat akreditasi baik sekali. Tentu ini hal yang membanggakan, di mana kampus kami, sekolah tingginya juga terakreditasi oleh BAN PT dengan nilai B atau baik sekali. Harapan kami dalam para mahasiswa yang telah mencapai milestone wisuda, yaitu di mana kita mengembalikan kepada masyarakat, dapat memberikan kontribusi di bidang teknologi informasi, ya baik dalam penyalurannya ke ASN atau swasta, industri, jasa, atau bahkan berwirausaha dengan membangun teknologi informasi di Kalimantan Timur ini, dan juga khususnya di ibu kota Nusantara. Capaian-capaian perjuangan yang telah dilakukan sampai titik ini, pada saat mereka dilepas di masyarakat juga kami menghimbau para alumni untuk terus belajar, yang meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya. Demikian kegiatan hari ini, semoga berjalan dengan lancar. Para alumni wisudawan ini, dia mendapatkan pendidikan tentu sesuai dengan prodinya masing-masing, penjurusannya sistem informasi dan teknik informatika. Di sistem informasi mereka memiliki kecakapan, kemampuan, ilmu pengetahuan tentang bagaimana menganalisis data yang sekarang tentu lagi tren, yaitu data analisis. Kemudian juga mereka memiliki kemampuan dalam hal mendesain, kemudian ya merancang suatu sistem informasi,
Dan untuk teknik informatika, mereka memiliki kemampuan dalam membangun atau membuat apa yang telah dirancang oleh sistem informasi, alumni sistem informasi, dan mereka dapat mewujudkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sekarang yang lagi tren IoT, kemudian AI, ya, dan banyak lagi hal ya, cyber security. Dan di penghujung lulusan juga mereka dibekali oleh pelatihan-pelatihan sebagai pamungkas, karena mungkin di kurikulumnya tidak ada, maka di ujung perkuliahan mereka mendapatkan pelatihan ya, baik tentang teknologi-teknologi yang terbaru seperti cyber security, kemudian ya Oracle, Cisco, dan teknologi-teknologi terbaru. Jadi dengan pelaksanaan kurikulum maupun di luar kurikulum, mereka mendapatkan update pengetahuan, baik soft skill maupun hard skill-nya. Sertifikasi gitu lah. Ya, tersertifikasi dari ada yang dari BNSP dan dari pelaksana uji kompetensi. Dan itu sudah memiliki para mahasiswa pada hari ini. Iya, ya pada hari ini mereka memiliki, dan samping itu juga mereka memiliki sertifikasi untuk TOEFL, kemampuan berbahasa Inggris. Hari ini kita mengadakan wisuda untuk prodi teknik informatika sama sistem informasi, dan semoga kita berharap anak-anak yang lulus hari ini bisa mendharma baktikan ilmunya yang didapat di kampus untuk kedepannya mereka bisa implementasikan di masyarakat dan berguna paling enggak lokalnya di Kalimantan Timur, spesialnya di Samarinda. Mungkin insya Allah bisa keluar dari provinsi Kalimantan Timur, entah nanti ke provinsi yang lain ataupun bisa menjangkau ke daerah-daerah lain seperti Sumatera, Jawa ataupun Sulawesi. Itu doa kami untuk anak-anak, semoga kedepannya mereka juga bisa mendharma baktikan ilmu mereka ke masyarakat umum. Kira itu yang kami inginkan, karena sebenarnya dari founding father kita Bapak Dr. Istianto, bahwa kita membuat sekolahan STIMIK Widya Cipta Dharma itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama anak-anak di Kalimantan Timur. Itu memang sebenarnya udah menjadi agenda kita juga, terutama yang ada di manajemen, terutama di entah itu ketua STIMIK, wakil ketua 1, ketua 2, ketua 3, mereka udah membuat atau mendorong anak-anak untuk ikut berkiprah di IKN, terutama ilmu yang mereka miliki adalah untuk informatika ataupun IT, otomatis itu sangat diperlukan di wilayah IKN. Jadi itu sebenarnya timing yang pas sekali untuk anak-anak yang lulusan ini untuk bisa kasarnya ikut meramaikan di IKN dengan ilmu yang mereka dapatkan di bangku kuliah. Itu Mas. Ada pembekalan khusus yang telah dibuatkan kepada para Iya, karena begini Mas, kita itu untuk bisa dikatakan lolos untuk anak-anak yang di wisuda hari ini, itu kita malah nggak mensyaratkan ada 3 sertifikat yang harus mereka punyai, dan pihak kampus itu sudah memberikan pelatihan-pelatihan di kampus yang diadakan sebagai syarat untuk bisa mengikuti wisuda hari ini. Jadi itu merupakan persyaratan pokok yang dikeluarkan oleh pihak kampus. nilai plus yang dibawa. Iya, betul. Jadi sebagai tambahan ilmu atau kasarannya nilai plusnya itu adalah pelatihan-pelatihan yang kita lakukan di kampus kita. STIMIK Wicida ini sudah terkoordinasi dengan baik, kemudian prodinya ada yang sangat baik. Ini menjadi pertanda bahwa STIMIK Wicida mendapatkan kepercayaan dari pemerintah, khususnya BAN PT, untuk menyelenggarakan perguruan tinggi atau menyelenggarakan perkuliahan dengan baik. Juga dengan
lembaga akreditasi mandiri atau LAM, ya. Nah, dengan bekal itu ketika ingin melakukan perubahan bentuk apakah menjadi institut atau universitas, tentu ada kriteria-kriteria tambahan ya yang perlu dipenuhi. Misalnya harus menambah jumlah program studi yang dipersyaratkan. Kalau universitas ya harus membuka program studi yang lain. Di samping eksak juga ilmu sosial harus ada. Nah, di tengah-tengah persaingan sekarang, mau tidak mau semua perguruan tinggi swasta harus mengembangkan diri, jadi menunjukkan kepada pemerintah tentang mutu yang diberikan kepada mahasiswa, ditandai dengan pemenuhan standar ya, berbagai standar, terutama kualifikasi dosen itu primer, kemudian ditunjang dengan sarprasnya, kemudian faktor lain adalah yang paling berat, rasio antara dosen dan mahasiswa. Nah, kita siapkan dosen sekian, ternyata jumlah mahasiswanya yang berminat pada tahun tertentu bisa menurun, bisa naik, ya, itu bervariasi. Nah, yang kedua tadi menyongsong IKN ya. IKN ini dari kita dekat banget nih, dari Samarinda ke lokasi. Perlu diketahui bahwa otorita IKN itu dimaksudkan untuk tempat bekerjanya instansi pemerintah pusat. Ya. Tentu ke depan mungkin di beberapa tahun yang akan datang, jumlah orang yang akan berdomisili di sekitar IKN atau Kalimantan Timur ini akan semakin banyak ya, semakin bertambah. Seiring dengan itu tentu sarana pendidikan diperlukan, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Nah, jadi semua perguruan tinggi yang ada di wilayah Kalimantan Timur sebagai tuan rumah mau tidak mau harus mulai menyiapkan diri secara bertahap ya, bertahap ke depan, bagaimana menjadi perguruan tinggi yang mampu memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan stakeholder atau kebutuhan masyarakat nantinya. Nah, itulah yang sekarang kita terus dorong supaya membuat perencanaan ke depan yang lebih matang gitu. Kira-kira seperti itu. Untuk kepada wisudawan hari ini, dengan bekal ilmu mereka, insya Allah mereka akan bisa berkiprah ke depan, baik di lingkungan otorita IKN, mudah-mudahan bisa ikut berpartisipasi dengan kemampuan ilmu mereka sesuai dengan kurikulum yang mereka pelajari. Juga mereka bisa mengisi ruang-ruang kebutuhan ASN di wilayah Kalimantan Timur khususnya, dan juga di dunia industri. Dunia industri kan sangat memerlukan anak-anak yang punya talenta yang bagus atau memiliki pemahaman atau skill yang cukup untuk merespon perkembangan IT. Itulah yang menarik bagi kampus ini untuk menyiapkan organisasi yang siap pakai. Untuk kita berharap mereka tidak kendor ya, terus semangatnya bersemangat juangnya harus terus, dan jangan kalah gitu, jangan kalah sebelum berperang, atau jangan merasa minder karena akan berhadapan dengan alumni perguruan tinggi yang lain, bukan hanya di Kalimantan Timur tapi se-Indonesia. Bahkan terbuka peluang tenaga kerja dari luar negeri masuk gitu. Karena itulah kita harus punya keyakinan bahwa alumni kita bisa.